Shalom, senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam program Bible Study Online CK7, di mana setiap Senin sampai dengan Jumat kita belajar tentang firman Allah. Kita semakin dipenuhi dengan firman Allah. Dengan demikian kita akan semakin mengenal Allah kita itu siapa. Dengan kita semakin mengenal Tuhan kita itu Tuhan seperti apa, maka kita semakin percaya kepadanya. Sebab Allah yang berfirman, Allah yang berjanji, Allah juga yang menggenapinya. Nah saudara, pelajaran kemarin kita belajar tentang Yosua pasal yang ke-12, di mana ada daftar raja-raja yang dikalahkan. Ya, mulai dari sungai Arnon ya, selatan sampai dengan wilayah utara, Gunung Hermon. Gunung Hermon itu berbatasan Israel dengan Lebanon dan Syria. Itu menjadi wilayah yang diduduki, diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Itu wilayah yang sangat-sangat indah dan penuh dengan susu dan madu. Nah, melanjutkan pasal yang ke-13 ini saudara, kita akan belajar tentang daerah-daerah yang belum direbut. Kata belum direbut artinya sebenarnya diberikan, ya, tetapi belum dikuasai. Nah, mengapa belum dikuasai? Mengapa belum direbut? Nanti kita akan belajar sebabnya seperti apa. Lalu pada perikop berikutnya kita juga akan belajar bagaimana Musa sebelum menyeberang sungai Yordan, orang Israel, ya, karena Musa sudah mati di Gunung Nebo itu yang kita pelajari, ya, di akhir kitab Ulangan. Tetapi Musa sudah memberikan wilayah kepada 2,5 suku. Nah, 2,5 suku itu siapa? Nanti kita juga akan pelajari. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta Tuhan mengurapi kita. Kita sembah Dia. Kita rendahkan hati kita, supaya Tuhan memenuhi dengan hasratnya. Dengan demikian, kita mengerti akan kehendak-Nya. Kita sembah Dia, saudara. Haleluya. Haleluya. Syukur kepadamu Tuhan. Kasih setiamu tak pernah berhenti bagi kami. Kemurahanmu tidak pernah habis-habisnya bagi kami Tuhan. Kami mengakui Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang patut kami sembah. Hinalara sakara lara payara, hinalara patakayara lara payara lara payara. Haleluya, Jesus, Jesus, Jesus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau.
puji dan sembah Kau. Amin Yesus. Kasih setiamu yang ku rasakan Ya lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya Yesus. Kami sembah, hanya Kau yang kami puji Terima kasih. Tuhan. Ya Rama ya Terima kasih ya Tuhan. Rama Terima kasih. Kau Allah sungguh baik. Kau Bapa yang baik, selama-lamanya baik Tuhan.
Sebab Engkau baik Tuhan. Sebab Engkau baik bagi kami umat-Mu. Maka kami memuji, mengagungkan, memuliakan, menyembah Engkau. Satu-satunya Allah yang baik. Yang selalu memperhatikan anak-anaknya. Yang selalu menuntun, menyertai, memberkati, melindungi, bahkan memagari. Supaya kami tetap aman, teduh, terlindung di kepak sayap Tuhan yang sungguh perlu untuk kami nikmati itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Mari Tuhan, urapi kami. Kami menyediakan hati kami sebagai ladang yang subur bagi benih firman Tuhan. Supaya benih itu berbuah lebat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kita akan membaca saudara dari Yosua pasal yang ke-13. Pada perikop yang pertama tentang daerah-daerah yang belum direbut. Nah, mari kita lihat mengapa ada daerah yang belum direbut. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Nanti akan ada penambahan ayat, kita akan baca belakangan. Demikian firman Tuhan, Yosua 13, Perjanjian Lama halaman sekitar 247. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur. Dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal. Segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur. Mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron ke arah utara. Semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gat, dan di Ekron. Dan orang Awi di sebelah selatan. Seluruh negeri orang Kanaan dan Meara, kepunyaan orang Sidon, sampai ke Afek, sampai ke daerah orang Amori. Selanjutnya negeri orang Gebal, dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit, mulai dari Baal Gad di kaki gunung Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Semua orang yang diam di pegunungan mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrefot Maim, semua orang Sidon. Aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka. Seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu, bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu dan kepada suku Manase yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Nah, dari pasal 13 ayat 1 sampai 7 ini saudara, kita belajar bagaimana Allah mengizinkan bangsa Israel merebut sebagian dan nanti ada bagian yang Allah sendiri yang akan mengalahkannya. Pasal ini adalah gambaran tentang pembagian tanah Kanaan di antara suku-suku Israel melalui apa? Undian. Memang saudara, kalau kita baca sekali lagi ya, kisah ini tidak begitu menghibur sebenarnya. Ya, seperti sesuatu yang hanya kita baca dan sambil lalu saja. Tetapi cerita ini, kisah ini dianggap pantas dimasukkan ke dalam kitab suci. Untuk apa? Sekali lagi untuk menggambarkan penggenapan ya terhadap janji-janji Allah yang digenapi, yang diwujudkan secara konkret kepada nenek moyang orang Israel. Bahwa negeri ini akan diberikan kepada keturunan Yakub atau Israel itu. Hanya kepada mereka, bukan kepada bangsa lain. Itulah sebabnya mengapa ini masuk dalam kitab suci, saudara. Ya,
pembagian wilayah suku-suku yang Israel yang lewat undian itu, karena Allah yang memerintahkan. Lalu mengapa ada tempat atau daerah wilayah yang belum bisa direbut? Tadi alasannya jelas sebenarnya. Kenapa? Karena Yosua sudah mulai menjadi tua. Ayat 1 tadi. Tanah itu sudah dikuasai sedemikian rupa. Sehingga apa? Perlawanan terarah sudah mulai tidak ada, saudara. Ya. Bahkan dalam Yosua pasal yang ke-11, kalau kita ingat itu ya, negeri itu berhenti berperang. Kata berhenti berperang, salah satu alasannya kenapa? Yosua sudah mulai tua. Sekalipun masih ada wilayah yang belum direbut, tetapi berhenti. Karena Yosua sudah mulai tua. Itu alasan yang pertama, saudara. Nah, di ayat yang ke-7 tadi, bahwa mereka harus membagi ya kepada 9 suku plus setengah Manasye. Karena sesungguhnya 2 suku setengah ya, 2 suku plus setengah suku Manasye sudah dapatkan di wilayah timur Sungai Yordan. Mari kita baca di ayat yang ke-8, ayat 8 saudara. Pembagian tanah yang di seberang Sungai Yordan. Jadi wilayah timur Yordan. Ini yang zamannya Musa. Bersama-sama dengan suku Manasye yang setengah lagi, orang Ruben dan orang Gad telah menerima milik pusaka mereka yang telah diberikan Musa kepada mereka di sebelah timur Sungai Yordan, seperti yang ditentukan Musa, hamba Tuhan itu, kepada mereka. Supaya jelas, saya jelaskan nih. Jadi waktu dipimpin Musa sebelum menyeberang Sungai Yordan, rupa-rupanya 2,5 suku sudah dapat wilayah. Siapa itu? Suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye. Mereka menduduki tempat ini. Begitu menyeberang Sungai Yordan, ada 9,5 suku yang belum dapat wilayah. Makanya di pasal yang ke-13 ini, khususnya pasal yang ke-7, ayat 7, Tuhan perintahkan yang 9,5 suku, berikan itu kepada mereka. Ini saudara. Pembagian negeri ini ya sungguh merupakan sebuah keadilan bagi 12 suku Israel. Dan ini menjadi suatu pengalaman rohani yang begitu mendalam bagi bangsa Israel. Terhadap apa? Terhadap kesungguh-sungguhan Allah memelihara mereka, menuntun mereka, menggenapi janji-janjinya. Sekali lagi, Israel patut berbangga dan bersukacita karena Allah mereka adalah Allah yang dapat dipegang janjinya. Secara geografis, saudara, ya, kalau kemarin kita belajar secara konkret ya, sekarang secara geografis betul-betul diberikan kepada setiap suku dengan batasan-batasan tanah ya yang adil ya, bahkan lewat undian. Jadi tidak boleh ada yang protes. Tidak ada yang iri kepada satu dengan yang lain. Kok aku dapat ini, kok kamu dapat itu, gitu. Karena Allah yang memerintahkan. Allah yang menyuruh supaya Yosua melakukan undian itu. 9,5 suku mendapatkan wilayah sebelah barat Sungai Yordan. 2,5 suku mendapatkan di sebelah timur Sungai Yordan. Yang di timur pada zaman Musa, di wilayah barat pada zaman Yosua. Dan perlu diketahui saudara, bahwa sebenarnya ketika undian ini dilakukan, suku-suku itu belum menduduki wilayah bagian mereka. Belum. Itu baru disusun. Baru disusun. Kenyataannya begini. Suku Dan ya, tidak tinggal menetap di wilayah yang diserahkan kepada suku mereka. Suku Efraim tidak menduduki dan menetap di wilayah Geser. Nanti akan kita pelajari pasal yang ke-16. Ini saya kasih cuplikannya dulu. Jadi saudara, merebut tanah perjanjian itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi
terhadap janji Allah, Israel harus bertindak. Tanah belum didapat. Ya. Karena masih ada yang belum direbut. Tetapi undian sudah dilakukan. Tujuannya apa, saudara? Supaya Israel betul-betul percaya. Percaya. Ingat ya, janji Allah kepada bangsa Israel, generasi pertama keluar dari Mesir, terhadap tanah perjanjian atau tanah Kanaan penuh dengan susu dan madu, sebagian besar mereka tidak mendapatkannya karena binasa di padang gurun. Nah, undian ini dilakukan untuk apa? Supaya generasi kedua yang hendak menduduki wilayah, khususnya wilayah barat Sungai Yordan, mereka harus percaya bahwa Tuhanlah nanti yang akan memberikan tanah itu kepada mereka. Sebab Yosua sudah menua, sudah tidak dapat lagi. Tapi Allah yang akan menggenapinya. Ini berbicara tentang iman. Negeri yang dijanjikan Tuhan ternyata tidak semudah yang dipikirkan bangsa Israel. Negeri yang penuh dengan susu dan madu itu harus ditaklukkan dan dimiliki sepenuhnya. Namun demikian masih ada daerah-daerah yang belum dapat direbut. Karena itu Israel memang harus berperang terus, saudara. Tuhan sudah berjanji akan menghalau para musuh itu. Namun Israel kini punya masalah intern. Internnya apa? Tadi itu Yosua sudah menjadi tua. Maka perlu penyiapan kepemimpinan yang baru. Ini yang perlu kita pelajari, saudara. Mengapa? Pahlawan-pahlawan iman boleh berlalu. Tokoh-tokoh iman boleh berlalu. Abraham, Ishak, Yakub, ya, sampai dengan tim Musa, Yosua, mereka boleh berlalu. Tapi janji Allah tidak pernah selesai dari generasi kepada generasi. Kalau dulu tentang wilayah Kanaan, pada masa sekarang ini saudara dan saya adalah tanah Yerusalem yang baru. Apa itu? Surga yang mulia. Janjinya kepada kita pasti digenapi. Tapi siapa yang akan mendapatkan janji itu? Hanya yang taat, setia, melakukan firman Allah. Dalam hal ini, kalau dulu dalam peperangan mengalahkan raja-raja. Tapi ada masa perjanjian baru ini. Peperangan mengalahkan kedagingan. Siapa yang mengalahkan raja-raja pada masa Yosua menduduki wilayah Kanaan. Tapi pada perjanjian baru ini siapa yang mengalahkan musuh utama bagi manusia adalah kedagingannya. Roh-roh jahat di udara. Iblis yang menguasai dunia ini. Siapa yang mampu mengalahkannya akan masuk ke tanah perjanjian. Generasi bisa berganti. Tokoh bisa berganti. Tetapi janji Allah, firman Allah berlaku sepanjang masa. Nah, pelajaran yang kedua apa, saudara? Pembagian tanah ini harus dilakukan dengan cara adil, jujur, dan semua mendapatkan. 12 suku harus dapat. Namun demikian, sudah berhasil menang pun masih banyak tugas dan masalah yang harus diselesaikan. Karena nanti, saudara, di pasal-pasal berikutnya, kita akan melihat bagaimana usaha bangsa Israel setelah mendapatkan wilayah itu, mereka harus mengusahakan, ya, masih ada tugas-tugas menanti. Artinya apa sih, saudara? Janji Allah digenapi, tapi bagian kita juga mengerjakan keselamatan itu, mengerjakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau Tuhan berikan keselamatan kepada kita, ya kita kerjakan keselamatan itu. Sama seperti bangsa Israel mendapatkan tanah atau wilayah. Masing-masing suku dapat dengan adil, jujur, terbuka. Ya, semua dapat, tetapi Tuhan juga kerjakan ini. Kerjakan berkat-berkat ini. Pergunakan ini untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kesejahteraan hidupmu.
tugas tidak pernah selesai untuk mengerjakan berkat-berkat Tuhan. Mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Kalau kita periksa lebih teliti lagi saudara. Mengapa agenda penaklukan tanah perjanjian ini tidak selesai? Ya, sebab jawabannya sederhana sebenarnya. Sebagian karena faktor manusia. Tadi ya disebutkan ya tentang Yosua sudah tua, ya. Lalu tenaga Yosua mulai berkurang. Ya. Nah bagi pihak Israel sudah mulai puas diri. Karena kepuasannya itu sehingga mereka tidak konsisten untuk berjuang. Merasa mapan. Dan itu merupakan sebuah godaan yang harus diatasi. Supaya umat Tuhan tidak berhenti untuk bertumbuh. Pelajaran ini penting buat kita saudara. Ya. Oke lah Yosua mulai menua, nggak bisa diingkari lagi, nggak bisa dipungkiri lagi, nggak bisa ditahan-tahan lagi. Tetapi bangsa Israel jangan merasa berpuas diri dong, gitu. Ya, harus konsisten berjuang. Sebab tanah yang dijanjikan belum sepenuhnya direbut. Oleh sebab itu, dua tindakan Tuhan yang dilakukan kepada bangsa yang pertama adalah Yosua diminta, ya, untuk selalu bergantung kepada Tuhan dan mempersiapkan orang-orang ini untuk menduduki tanah atau wilayah yang diberikan pada Tuhan. Sama seperti dulu Tuhan menghancurkan para musuh Israel. Ya, zamannya Musa, demikianlah Tuhan juga menyertai Yosua. Sehingga mereka mendapatkan tanah wilayah yang diduduki itu. Tapi sayang pada akhirnya nanti saudara, sepeninggalan Yosua, bangsa Israel hidupnya mulai gak karu-karuan. Maka nanti muncullah kitab Hakim-Hakim. Ini sebuah kisah yang sangat disayangkan sebenarnya. Kalau suksesi Musa kepada Yosua itu betul-betul mulus sekali. Tapi sayang setelah peninggalan Yosua, orang Israel seperti kehilangan kendali. Mereka sudah puas dengan tanah yang mereka duduki. Mereka tidak konsisten berjuang. Ya, mereka sudah merasa mapan. Ya, sehingga apa? Udah cukuplah, nggak mau bertumbuh lagi gitu. Sampai nanti Tuhan lewat caranya seperti menyabet Israel. Untuk apa? Hidup benar seperti zamannya Musa dan zamannya Yosua. Dari sini kita belajar. Kehilangan kepemimpinan itu satu hal yang patut diperhatikan saudara. Itulah sebabnya kenapa Tuhan memilih pemimpin-pemimpin buat kita. Mengapa kita harus digembalakan? Mengapa kita harus mendapatkan tuntunan Tuhan lewat pemimpin-pemimpin kita? Sebab tanpa pemimpin, liarlah rakyat. Firman Tuhan berkata tanpa wahyu, liarlah rakyat. Tapi tanpa pemimpin juga, maka rakyat akan terkatung-katung. Maka bersyukurlah kalau dalam kehidupan rohani kita tuh digembalakan. Seperti Israel punya pemimpin Musa sehingga berhasil masuk ke tanah perjanjian. Sama seperti Israel punya pemimpin Yosua sehingga mereka menaklukkan raja-raja itu. Demikianlah Tuhan pilih pemimpin-pemimpin untuk membawa kita kepada penggenapan janji dari Allah itu. Maka bersyukurlah kalau sudah digembalakan. Ya, seperti di gereja PRJ Group CK7 ya saudara. Kita sungguh-sungguh digembalakan. Ya, kita betul-betul dituntun oleh Tuhan lewat pemimpin kita. Supaya apa? Kita betul-betul mampu menikmati semua janji-janji Allah itu. Mampu menikmati berkat-berkat Allah yang dijanjikan buat kita semuanya. Sering saya katakan, pemimpin boleh silih berganti. Musa menua lalu mati. Yosua menua lalu mati. Tetapi rencana Allah dan janjinya tetap berlangsung dari generasi ke generasi. Ini yang perlu kita pelajari.
perjuangan untuk menang bukan saja berlangsung di masa perang, tetapi juga pada saat kemenangan dan keberhasilan. Ini yang juga kita harus pertahankan. Ya, berjuang mengalahkan kuasa dosa dengan kuasa Allah dalam Yesus Kristus. Berjuang untuk menaklukkan setiap musuh-musuh kita, godaan-godaan dunia ini. Kita menang, tetapi lebih berat mempertahankan. Kalau merebut bersama dengan Yesus, kita cakap menanggung segala sesuatu. Tapi mempertahankan ini butuh terus konsistensi iman kita. Ya, godaan-godaan, saudara jangan berpikir bahwa setelah kita mengalahkan iblis lalu iblis selesai dengan menggoda kita. Jangan, saudara. Ingat ya, iblis mundur sejenak, menanti saat yang tepat untuk menyerang kembali. Nah, masa-masa iblis mundur sejenak itulah, apakah kita terlena? Kita cukup puas dengan apa yang kita lakukan? Apakah kita terlalu berjaga-jaga? Tuhan mau jangan merasa puas kalau kita sudah mendapatkan keselamatan. Tapi yang Tuhan mau berjaga-jaga mengerjakan keselamatan. Menikmati itu satu hal. Tetapi mempertahankan apa yang kita nikmati itu hal lain lagi. Oleh sebab itu berjuang itu tidak pernah selesai sebelum Tuhan memanggil kita masuk ke dalam surga yang mulia. Kalau kita disebut sebagai orang yang beriman, satu kata yang tidak boleh kita lupakan adalah perjuangan. Peperangan hari demi hari harus kita lakukan. Dan supaya mendapatkan kemenangan demi kemenangan, kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Seperti Tuhan minta kepada Yosua, bergantunglah kepadaku sepenuhnya. Supaya engkau menang terhadap peperangan. Supaya bangsa ini merebut tanah perjanjian. Demikianlah kalau kita sudah mendapatkan keselamatan, peperangan, perjuangan tidak pernah berhenti. Tapi siapa yang melekat kepada Tuhan, siapa yang dekat kepada Tuhan, siapa yang bergantung penuh kepada Tuhan, dialah yang akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Yang jauh dari Tuhan, yang mengingkari perjanjian, Allah tidak menjamin mereka mendapatkan berkat kemenangan. Oleh sebab itu, mari kita sadari, kalau sudah mendapatkan bagian yang dari Tuhan yaitu keselamatan, kerjakan itu. Jangan terlena. Ya, banyak orang berkata merebut ya itu satu sisi, tapi mempertahankan kemenangan itu hal yang paling berat juga. Namun kita dapat melakukannya kalau kita bergantung kepada Tuhan. Masa hidup kita di dunia ini adalah peperangan hidup kita. Peperangan rohani. Peperangan terhadap tipu muslihat iblis. Mari menangkan setiap peperangan. Menangkan setiap pertempuran kalau kita bergantung kepada Tuhan. Dan itulah Yosua pasal 13. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami melihat bagaimana ada sebagian wilayah yang belum direbut oleh Yosua dan bangsa Israel. Faktor manusiawinya adalah Yosua sudah mulai menua. Kekuatan sudah mulai turun. Dan suku-suku Israel sudah mulai merasa nyaman. Sudah puas dengan apa yang mereka rebut. Padahal masih ada tugas, masih ada wilayah, masih ada tempat yang harus mereka rebut kembali. Dan kami melihat bagaimana karya Allah yang luar biasa ini. Manusia boleh terbatas, manusia boleh surut kekuatannya, tapi Allah Israel tidak pernah surut kekuatannya. Dia dahsyat, dia luar biasa. Bahkan dikatakan Tuhanlah yang akan merebut itu dan memberikan kepada bangsa Israel. Yang diminta Tuhan cuma satu. Semua mendapatkan berkat dengan jujur dan adil lewat undian itu. Tuhan mau Yosua dan bangsa Israel tetap berpegang kepada firman-Nya. Mengapa Allah berkata seperti itu? Karena sebentar lagi Yosua akan mati. Bangsa Israel akan tidak memiliki pemimpin seperti Musa dan Yosua.
Sehingga nanti pada masa hakim-hakim mereka akan hilang kendali. Padahal sebelumnya Tuhan sudah berfirman, tetaplah berpegang kepada firman dan keputusanku, maka engkau akan hidup mendapatkan berkat-berkat yang kujanjikan. Tapi sayang, Israel melupakannya itu. Namun apa yang kami pelajari hari ini ya Tuhan, kami belajar satu hal. Allah selalu memperhatikan umat pilihannya. Kalau dulu kepada bangsa Israel, sekarang Tuhan memperhatikan kami anak-anakmu. Tuhan mau kita mendapatkan berkat yang maksimal darinya. Oleh sebab itu, tetaplah berpegang kepada janji Allah. Jangan keluar dari rencana Tuhan. Biarlah engkau digembalakan oleh para pemimpin yang Tuhan sudah putuskan. Jangan keluar dari penggembalaan. Jangan keluar dari kepemimpinan Tuhan. Supaya kita mendapatkan berkat maksimal itu. Terima kasih Bapak. Peringatanmu ini penting buat kami semuanya. Berkati anak-anakmu, berkati kami semuanya. Berkati gerejamu, berkati para pemimpin kami ya Tuhan. Supaya lewat kepemimpinannya kami dibawa untuk memasuki tanah yang penuh dengan susu dan madu. Itu surga yang mulia. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati generasi muda. Berkati gerejamu, berkati usaha kami, bisnis kami. Berkati kesehatan kami. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.